Tritunggal, Kristologi itu bukan koreksi ya saudara. Itu kalau rumah tuh dibongkar. Jadi video ini hanya buat kalian yang Kristen sejati coy. Kristen yang menolak Trinitas ya minggir aja. Ya, shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Dan kali ini saya akan buktikan bahwa pendeta Erastus itu memang benar-benar bidat coy. Memang beberapa kali mereka, ya pengikutnya sih ngomong kalau wah kamu ini cuman bisa fitnah, nggak bisa buktikan, cuman video sepotong dan lain-lain. Nah sekarang kita akan buktikan supaya kalian semuanya tahu dan paham. Dari dulu banyak orang Kristen memahami atau mengasumsikan bahwa Yesus adalah penjelmaan secara mistis dari Logos. Atau Logos menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus. Tentu saya juga meyakini ini dulu, maka buku Tritunggal saya harus ditarik dari peredaran. Juga ya, saya kira hanya buku itu, buku Tritunggal, Kristologi, dan itu saja yang ditarik. Yang lain tidak. Yang lain saya kira belum ya. Saya kira tidak ya, tapi saya tidak tahu kalau nanti ada sesuatu yang baru di mana perlu ada koreksi. Tetapi kalau Tritunggal, Kristologi itu bukan koreksi ya saudara. Itu kalau rumah tuh dibongkar, ya, landasannya diangkat, itu masalahnya. Kalau hanya ganti jendela, ganti pintu itu masih ya tidak terlalu signifikan saudara. Direnov sedikit, tapi kalau sampai fondasinya, nah ini berat. Ya buat kamu yang Kristen waras nih guys, menurut kalian apakah pendeta ini bukan bidat? Dia tolak Trinitas loh. Coba perhatikan statementnya. Dia tolak Trinitas, dia tolak Kristologi yang selama ini bukunya beredar. Nah, kenapa? Karena menurut dia Trinitas tuh nggak ada. Menurut dia Kristologi Yesus tuh bukan Tuhan. Sesimpel itu. Kalau sudah kayak gitu, apakah dia bisa dibilang dia adalah Kristen? Ya dia udah bidat guys. Dan itu kalau teman-teman pernah baca buku sejarah, pandangan begini bukan baru ditemukan. Makanya Pak Erastus kan selalu bilang bahwa ya nggak tahu ya kalau bukunya nanti misalnya ada koreksian ya saya akan tarik. Kalau misalnya ada mungkin nanti perkembangan teologi yang baru. Jadi sebenarnya pengajaran Kristen menurut dia nggak final, masih bisa berkembang. Mungkin suatu saat nanti dia mulai rubah lagi bahwa keselamatan bukan melalui Yesus gitu kan. Mungkin keselamatan melalui pendeta Erastus begitu kan. Karena perkembangan gitu loh, nggak final. Padahal kan Kristologi, Trinitas itu udah final. Pengajaran yang final. Nggak bisa kalian memahami keseluruhan Alkitab tanpa adanya Trinitas. Kalian akan kesulitan dan kalian tidak akan pernah memahaminya. Benar kan? Bahkan Pak Erastus mengatakan ya Kristologi dan juga Trinitas bukunya harus ditarik karena bukan revisi lagi tapi bongkar dari dasarnya. Sehingga dari statement ini kita harus tahu bahwa Pak Erastus ini membongkar pondasi Kristiani. Petrus aja dalam pengakuannya ketika ditanya, terus Petrus, menurut orang banyak aku ini siapa? Lalu kemudian Petrus dan murid-muridnya jawab, ya menurut mereka engkau adalah Elia yang akan datang, engkau adalah nabi, engkau adalah orang-orang tokoh-tokoh yang besar dan lain-lain. Itu menurut orang banyak. Kemudian Yesus tanya, kalau menurutmu siapa? Ya engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Allah sendiri yang datang ke dunia. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Logos yang kemudian jadi manusia. Yang kemarin kita bahas Erastus juga tentang gitu loh. Jadi
Kalau kemudian Petrus mengakui bahwa Yesus ini adalah Allah dan kemudian Yesus sendiri mengatakan di atas batu karang ini, ya kan, akan didirikan umat, didirikan jemaat. Jadi jemaat Kristen itu di atas dasar pengakuan yang mana kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita percaya Trinitas. Nah, kemudian ketika dibongkar pondasinya ini, ya berarti ini Pak Erastus sedang membongkar bangunan yang didirikan oleh Kristus sendiri. Sebenarnya kalau bongkar gereja, pelarangan gereja kan itu fisik aja ya. Tapi ini Pak Erastus ini sebenarnya lebih berbahaya ketimbang mereka orang-orang Muslim yang melarang orang Kristen ibadah. Contohnya, gereja disegel, kita kan masih bisa berdoa kepada Tuhan kan. Walaupun mungkin tidak di dalam gedung gereja, tapi kita masih bisa berdoa di hadapan Tuhan. Benar gak? Iya kan? Karena imannya masih tetap dalam Kristus, hanya bangunan gereja yang dilarang. Loh, kalau Pak Erastus ini membongkar bangunan rohaninya. Walaupun ada gedung gereja besar, penyembahan bukan lagi pada Kristus, bukan pada Allah Bapa. Ya gak? Karena sudah ditentang, mereka imannya sudah bukan kepada Kristus. Karena bagi mereka Kristus bukan lagi juru selamat. Makanya ini Asosiasi Gereja Indonesia, itu PGI dan kawan-kawannya, ini harus memperhatikan yang begini. Gereja yang beginilah yang sebenarnya ini berbahaya. Ribuan bahkan puluhan ribu gereja, puluhan ribu jemaat dalam gerejanya, itu mereka sudah gak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi diam saja. Sebenarnya ini Pak Erastus ini gerejanya di bawahnya apa? Lembaga apa sebenarnya? Nah, ini yang jadi persoalan. Sebenarnya pandangannya sudah tidak ada bedanya dengan saksi Yehova. Karena memang dari sumber yang sama. Arius, ya kan? Sumber yang sama. Outputnya sama. Dan kemudian pada akhirnya Yesus pun tidak dipercaya sebagai Allah. Makanya kitab Yohanesnya dari pandangan Pak Erastus berbeda. Tidak seperti pandangan Kristen pada umumnya. Tapi pandangannya sama dengan saksi Yehova. Sebenarnya kalau mau deteksi seperti itu, saya mau baca komentar-komentar keren dari netizen nih. Ya, kita akan baca ya. Dari Niman Metalcore. Kalau nonton videonya jadi mengerti, bukan dipotong begitu Om Hade. Siapa juga yang potong-potong ya? Memang saya potong tapi tidak keluar konteksnya. Saya sudah nonton videonya yang berjam-jam, 2 jam. Teman-teman kira saya bikin video begini, saya nggak dengar 2 jam videonya. Saya dengar. Video yang saya tampilkan itu saya sudah dengar 2 jam. Itu kan videonya ya. Ya ada penyembahannya tapi yang untuk khotbahnya saya dengar semua. Makanya saya tahu bahwa dia tidak percaya Trinitas dan Kristologi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke ya. Jadi bukan saya potong-potong, bukan berarti saya keluarkan dari konteksnya ya. Tolong mengerti. Ya kalau ada waktu sempatkan nonton lah. Jangan sampai kamu yang bilang saya nggak nonton, sebenarnya kamu sendiri yang nggak nonton. Hei Lois, kamu terlalu cepat menghakimi. Sedang beliau sering berkata jangan mendengar hanya sepotong saja. Justru kamu yang berdosa karena fitnah. Tunjukkan bagian mana saya fitnah. Tunjukkan bagian mana Pak Erastus ini percaya Trinitas. Dia sudah tarik semua bukunya tuh. Dia gak percaya Trinitas. Dan dia juga video sebelumnya kan dia bilang bahwa Juru Selamat bukan Yesus, tapi Allah Bapa. Kok dipotong? Nonton aja lah sampai selesai. Memang itu maksudnya dia gitu. Selanjutnya ya. Ini dari Ristan Rakim. Segera Pendeta Erastus keluar dari Kristen atau bergabung dengan saksi Yehova. Iya. Karena beliau ini sebenarnya saksi Yehova sebenarnya. Sama pandangannya. Sekarang dia bilang itu videonya udah dipotong-potong. Maksudnya tidak begitu dan aduh nonton aja dah. Chandra Wijaya, nggak usah diperdebatkan brother. Biarkan Pendeta Erastus mengajarkan dengan caranya yang bersandar pada pengertiannya sendiri. Kita doakan aja semoga kuasa Tuhan ya menjamahnya ya. Bener nih. Bener juga, tapi kan pengaruhnya besar, ini berbahaya untuk Kristen-Kristen awam. Bahaya. Kita harus ajari yang benar juga ya. Selanjutnya. CP sibuk melayani saudara di seberang agar segera sadar dari kekeliruan. Sementara di sini sibuk ngomongi sesama anak Tuhan. Ha 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 ha.
Ini kalau CP sampai denger juga apa yang jadi penyampaian Pak Erastus, disikat juga sama CP begitu loh. Jadi memang fokusnya ke seberang, tapi kalian nggak sadar yang sejarah membuktikan bahwa yang berseberangan menyesatkan orang juga berasal dari gereja. Ketika gereja itu salah mengajarkan tentang Kristus dan Allah. Loh, Tuhan sendiri sudah bilang kan, hati-hati serigala berbulu domba. Kok itu maksudnya itu Tuhan Yesus salah kah ngomong kalau hati-hati dengan serigala yang berbulu domba? Artinya apa? Ada orang-orang Kristen yang sebenarnya mereka serigala, ngajarkan yang keliru, bukan ngajarin yang benar. Iya nggak? Iya dong. Masa enggak? Sesat tidak sesat itu ini dari Hadiwa Pratama ya. Sesat tidak sesat itu sesuai Anda menafsirkannya bro. Anda nggak mengikuti khotbahnya Erastus dari awal, pengertianmu hanya sebatas kalimat bahasa Indonesia. Bos, itu seriesnya itu ada berapa? Saya nonton. Nanti saya akan bahas satu-satu lah. Saya sudah nonton. Kok pendeta Erastus sama anaknya jadi sesat ya? Dulu nggak begini ajarannya, kenapa jadi sesat, nggak alkitabiah lagi? Jujur ya, dulu saya sering dengar dan saya suka sekali dengan khotbahnya Pak Erastus. Jujur, di laptop saya dulu waktu kuliah itu, waduh itu audio khotbahnya itu ada semua saya. Saya dengar nggak cuma satu, semuanya saya dengar. Tapi dulu ajarannya nggak gini. Saya nggak ngerti juga sejak kapan ini bisa berubah kayak gini gitu. Dan saya mendoakan supaya Bapak ini boleh sadar. Kiranya kirim video ini ke Pak Erastus lah. Siapa tahu Pak Erastus boleh bertobat lah. Bertobat ya dari hal-hal yang kayak ini, kesesatan kayak gini. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. God be with you all.